Gara-gara seperti ini nih, Pak Habib Rizik ini di penjara. Padahal maaf kok tadi ambu syuting si Allah tidak pakai masker ya. Ambu surah tidak pakai masker. Jadi ya gitu apa tadi. Lihat kalau Ustaz di penjara, kalau memang itu kebenaran tidak perlu takbir. Apalagi ini adalah malam Ramadan. Nah, ini pembahasan kita. Ramadan. Apa itu Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terang Bu? Nah jalan dong. Nggak telingo di dulu. Mic-nya harus goyang. Awal ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, le jale. Kalau nak jalan itu percuma nak Bu. Ya Bu. Ya, sio-sio guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak pengurus mushola taslim yang sama-sama kita hormati, anggu-anggu, ini mama, alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, generasi muda, adik-adik yang hadir pada kesempatan malam yang ketiga. Ketiga tempat? Ketiga. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dak di kampung ada yang lah hampir gini Pak. Ada yang lah kelima. Ya. Aduh. Ya. Mungkin ini adonan baru pertama. Kalau di Lunang Pak, di Lunang kampung, di Lunang rumah biasanya kalau di pemerintah ala puasa 2 hari setelah itu baru puasa. Itulah pemahaman. Nah, pemahaman itu memang beda-beda ada Pak. Tidak bisa dipaksakan Pak, karena pemahaman dijadikan sebuah keyakinan. Gara-gara seperti ini nih, Pak Habib Rizik ini di penjara. Padahal maaf kok tadi ambu syuting si Allah tidak pakai masker ya. Ambu surah tidak pakai masker. Jadi ya gitu apa tadi. Lihat kalau Ustaz di penjara, kalau memang itu kebenaran tidak perlu takbir. Apalagi ini adalah malam Ramadan. Nah, ini pembahasan kita. Ramadan. Apa itu Ramadan? Bu, Bu. Selama 12 bulan yang disebut dengan penghulunya bulan adalah Ramadan. Sayyidina Suhur namanya. Ramadan mempunyai makna bulan pembakaran. Bu, le punya ladi yang awak di rumah, Bu. Pisau le.
Pedang lain. Tidak ada. Celurit? Tidak ada. Kalau datuk itu biasanya ada keris. Bapak Ibu yang saya hormati, adanya pisau, adanya ladang, adanya keris, itu semuanya bisa dibentuk karena dibakar. Tidak mungkin dia bisa dibentuk karena sebuah besi itu keras, apalagi baja. Tidak mungkin bisa dibentuk kecuali dia dibakar terlebih dahulu, dipanaskan terlebih dahulu. Baru setelah itu digembleng, ditokok, ditempa, dibakar terus sehingga menjadilah sebilah pisau, sebilah golok atau ladang atau karya kerih. Artinya apa, masyarul muslimin, apa-apa yang saya hormati, ternyata Ramadan juga membakar diri kita supaya apa? Terbentuklah diri kita sebagai insan yang bertakwa. Bu, nak tanggung-tanggung dong, Bu. Kalau ingin menjadikan basi tadi menjadi ladang nan hebat, nan tajam, itu tentu mengikuti aturan, mengikuti sistem nan ado ketika membuat sebuah pedang ataupun ladang tadi. Begitu juga Ramadan, Bapak Ibu yang saya hormati. Ramadan tidak mungkin bisa membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa kalau seandainya kita tidak mengikuti, Pak. Dua. Ibu lo mau tamat. Kan ceramah sih kuah. Nah, anak-anak itu nanti di luar, le ingin ditandatangani biko. Le membuat catatan. Lain. Biko kalau seandainya nang apa kecian ndak samu nan dicatat, ndak dapat tanda tangan no. Ini mau catatan. Masuk mari. Keluar. Oh, dalam keluar. Ini luar jatuh dulu ya. Ikut calon-calon tentara dari Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Ambo dulu Pak pernah pelatihan di Depo Pendidikan di Secatapi Padang Panjang. Sekolah Catam di Padang Panjang. Memang tidak lama Pak, hanya sebulan. Mengikuti Diksar Menua. Ibu-ibu tidak ada Bu, anak-anak Bu harus ikut sini. Yang penting awan asal mulu jual anak. Nah itu yang penting ada. Jadi aku pernah pendidikan di Secatapi Padang Panjang itu selama 1 bulan untuk mengikuti pendidikan resimen mahasiswa. Hanya 1 bulan. Mungkin anak-anak di situ, mungkin anaknya kemenakannya ada nanti jadi tentara. Dididik kurang lebih 6 bulan. Ada yang sampai 9 bulan tambahan. Pak, carilah tentara itu Pak. Ketika baru masuk tentara Pak, biasanya jalannya alun takut. Kalau mengecek biasa seperti awal. Tapi setelah dididik, dilatih, digembleng selama kurang lebih 6 bulan atau 9 bulan di depo pendidikan, keluar, dilantik dia, berubah. Iya tuh, berubah, jalannya berubah, gayanya berubah, tampangnya berubah. Ya Pak. Demikian juga polisi juga itu berubah dia. Kenapa? Ditempa dia, dilatih dia, dididik karena mengikuti sistem yang ada, maka jadilah dia tentara, jadilah dia polisi. Begitu juga masyarakat muslimin rahimakumullah, kita sebagai insan-insan yang beriman ketika mengikuti sistemnya Ramadan, pendidikannya di bulan Ramadan, insya Allah kita akan berubah. Kalau wajah awak tidak berubah dong Pak.
Yang berubah itu adalah sifat dan perilaku kita. Bu, Ibu pernah mencari ayam. Bu, pernah mencari ayam, Bu? Lain. Ayam Bangkok. Itu lebih khusus kok. Kebetulan aku memelihara ayam Bangkok. Ayam Bangkok tuh kiranya kalau dilatih, dididik, ya beda. Pagi hari jam 9 dimandian. Setelah itu dijamur. Ya. Dia gelo vitamin, dia gelo protein. Sore mau dituju beko. Dia gelo makanan gizi. Dilatih dari. Memang berbeda ya. Ototnya terbentuk, tampilannya mantap, itu ayam. Apalagi awak manusia. Lah yakin itu Pak kira-kira Pak? Hah? Berubah awak yakin enggak kira-kira? Harus yakin. Ramadan selama sebulan ini kalau kita mengikuti aturan Ramadan berubah kita. Yakinlah. Yang berubah memang tidak bentuk kita tapi karakter. Yakinlah sifat kita akan berubah. Gimana inilah yang kita harapkan, Bu. Mungkin sebelum Ramadan, Bu. Mungkin sebelum Ramadan yang haram, yang halal, tak tentu dia wadah. Jalan ke masjid musola aku jarang ditampuh dong. Rasul-rasul ada paganya. Payah awak ke musola. Payah awak ke masjid. Sholat kadang bolong-bolong. Jangankan yang sunnah, yang wajib kadang bolong-bolong, Pak. Tapi di Ramadan ini ya Bapak Ibu hormati, selama 1 bulan kita dididik, dilatih. Jangankan yang haram, Pak, yang halal saja di siang hari kita tahan, Pak. Jangankan yang haram, Pak, yang halal di siang hari kita tahan. Ini JJ ini, Pak, malam halal, Pak, di siang hari tak boleh, Pak. Jadi minuman yang tidak boleh. Kenapa? Puasa. Itu yang pertama. Ramadan melatih kita menjadi orang yang sabar menahan hawa nafsu. Yang kedua, Bapak Ibu hormati, kita dilatih dan dididik untuk menjadi orang yang ahli ibadah, Pak. Pak, biasanya Pak di bulan Care, Pak, awak mungkinan sholatku yang wajib-wajib saja. Tapi kini Pak, awak dituntut lebih untuk beribadah. Bahkan kalau dihitung-hitung Pak, bisa sampai 50 rakaat kita. Ayo 50 rakaat itu Pak. Sholat wajib berapa rakaat Pak semuanya Pak? 17 rakaat. Setelah itu sholat rawatibnya. Sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Anggaplah 10 yang muakkad. Al-Baqarah terima? 37. Tarawih Pak. Berapa rakaat tarawih Pak? Sabaleh sama witir. Al-Baqarah Pak? Sampai 10? Sampai 8 Pak. Mengganoan berapa rakaat Pak? Berarti berapa rakaat? Sampai 8 itu 2 rakaat lain. Mungkin awak sholat duha. Mungkin awak tahajud. Ale Pak, mungkin awak sholat hajat. Mungkin kita sholat tasbih dan seterusnya dan seterusnya. Bisa lebih 50 rakaat di bulan Ramadan. Bu. Nah, kenapa kok kita kuat di bulan Ramadan ini begitu banyak kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak gue teh. Karena kita tahu fadilahnya di bulan Ramadan. Manusia ku suka bonus. Bonus.
Tapi kadang-kadang dek bonus ko awak tak kicuh. Penipuan banyak dek gara-gara manusia ko suka bonus. Tapi bonus yang Allah kasihkan ini betul-betul janji Allah pasti. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, pasti Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat tarawih witir, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hampir sama redaksinya, Pak. Siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan iman dan keyakinan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Le ingin diampuni dosa-dosa awak, Bu? Ramadan. Yang ketiga, apa pelatihan di bulan Ramadan? Pelatihan di bulan Ramadan suka dengan ilmu, Pak. Suko joil ilmu. Awak tiap malam kalau bisa diisi ceramah. Iya dia. Kamu mencari ayam. Mungkin ayam ada 92 deh ya. Sabar mau yang ada 92. Rapi-rapi ya semua. Lapis satu ya. Masih tahu beliau. Juara dia. Juara satu loh ya. Juara satu. Bapak Ibu saya hormati. Ya. Ini beliau ini contoh bagi kita. Walaupun beliau umurnya sudah 100 tahun, beliau tetap senang pergi ke musola. Menjadi jamaah tetap musola ini. Saya selalu ingat sama beliau. Ya, setiap saya kesini pasti salah satunya yang saya lihat itu beliau. Kiranya beliau masih sehat. Alhamdulillah. Yang ketiga, Ramadan juga melatih kita supaya cinta ilmu. Cinta ilmu. Suka ibadah, cinta ilmu. Bu, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Makanya kita jangan ragu-ragu untuk senantiasa beraja. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Tidak pakai ilmu, Pak. Orang puasa, awak puasa. Orang matonyo di puasuan, awak indah. Orang mulutnya dipuasakan, awak indah. Lan menggunjing begitu yo. Nan bacarui begitu yo. Nan menfitnah begitu yo. Yang berkata kotor begitu juga, berarti mulutnya tidak dipuasakan. Kenapa? Tidak punya ilmu. Kini lagi viral adunan solatnya itu sawana kancang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adunan viral tuh. Lagi cari Pak di video. Yang ada di daerah seberang lah, di kampung kamu sini, di Jakarta, di Jawa. Solatnya lagi 21. Onde sabanan birik pati. Itu viral tuh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tak apa dibaca. Al-Fatihah itu ciangoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah itu serius ah, sih kok viral ya. Tahiyatnya dari baca sampai solawat tak sampai enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Itu kalau model ayah, kita jubir balik ya. Kalau jadi makmum ya. Tak balik-balik. Nah, Ramadan melatih kita untuk menjadi ahli ibadah. Ramadan membentuk kita untuk mempunyai ilmu di dalam beribadah. Jangan sampai kita beribadah tapi nilainya 0. Sia-sia. Kenapa? Tidak punya ilmu. Bu. Di pagi hari Pak Neko suko jo gulo jo kopi.
Biasanya dibulean kan di pagi hari. Kini ketika pabukuan dibuatlah kopi. Bu, kopi itu kalau nak punya ilmunya kopi sesuai nak kira-kira bu? Tidak sesuai dah. Antara si A si B rakit tangannya beda dah. Rasanya beda. Yakinlah. Walaupun maaf kopinya ada, gulanya ada, sama kualitasnya. Yang A membuat, yang B membuat beda. Pasti beda. Kenapa? Ilmu. Oleh sebab itu ilmu menentukan kualitas seseorang, Bapak Ibu yang hormati. Oleh sebab itu jangan bosan menuntut ilmu. Nah, aku ambil gini kan ambil rekam loh. Aku promosi seketek boleh ya? Bu. Kini kan zamannya informasiku, Bu. Kalau awak malah membaca, sekurang-kurangnya mencari awak mendengar. Ambo kini membuat channel YouTube. Channel YouTube. Jadi kalau ibu-ibu, nih ambo cie ya dah. Orang banyak nan pandai menulis buku. Kawan-kawan ambo itu banyak yang menulis buku. Apalagi yang dokter yang tinggal di Padang itu, masya Allah bukunya banyak. Tapi ambo dah talok membuat buku. Nah, ambo buat channel itu. Sekurang-kurangnya kalau ambo meninggal besok, anak-anak awak bisa mencari juga video. Deh gambar ayat, video ayat. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Sekarang video saya itu yang sudah saya upload kurang lebih sudah 47 video. Jadi Bapak Ibu bisa hormati, kalau kangen dengan saya, tidak ketemu dengan saya, boleh dilihat. Ketika aja di YouTube Suharman Poncowibowo. Insya Allah keluar di sini. Tuh. Alam tahu tuh. Dipakue beko mensubscribe-nya. Jempolnya di tuh. Loncengnya diklik juga supaya kita tahu perkembangan SPW channel ini. Nah, Bapak Ibu hormati, ilmu menuntut ilmu bisa di mana saja, bisa melalui YouTube, bisa melalui Google, bisa langsung mendengarkan ceramah, dimanapun bisa kita mendengarkan. Apalagi anak-anak kita ini, setiap hari ketika sekolah dia memegang HP, kontrol Pak, jangan sampai yang dilihatnya justru yang negatif. Nah ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kini sanang atau tidak sanang, kini awak sebagai orang tua, yo harus membeli HP untuk anak-anak awak. Tapi yang terpenting dari itu Pak, dikontrol Pak, dikontrol. Jangan sampai lebih banyak yang negatif dibandingkan positif. Nah, ilmu yang terakhir, Bapak Ibu hormati, kelas 9. Apa pendidikan di bulan Ramadan? Pendidikan bulan Ramadan kepada kita, di samping kita cinta ilmu, kita juga diajarkan senang berbagi. Senang berbagi. Nah, tiap malam katidiang gua jalan, Pak. Katidiang gua tiap malam berjalan. Yang cie untuk infak, yang cie untuk anak yatim. Ya tuh, Pak. Yang C itu infak, yang C untuk anak yang yatim. Artinya apa Bapak Ibu hormati? Bu, teh, le buat gulai tadi teh, le banyak buat gulai. Jadi teh, kalau awak buat gulai, dagingnya agak sekete, dak ada teh kuahnya di banyak, ditambah kacang, ale, ditambah ayam murah. Kantang. Lama. Iyo kalau gulai cubi. Tapi kalau randang itu kacang tadi nak. Diperbanyak kuah. Nanti tetangga terdekat lah agak seketek. Sehingga apa? Kita dapat pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Model itu Pak. Nah, siapa tetangga yang paling dake? Di muka atau di belakang? Yang paling pertama kalau yo memang sekete payah membaginya, yang pertama itu yang belakang. Nah yang di muka Pak, belakang. Yang baradu jo iku dapur.
Maka kok model itu, nah itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Karena memang yang belakang gua cok sansenyo di awak. Baun dapu di belakang awak. Makan durian di belakang awak. Sarok-sarok itu tak campak di belakang. Comberan, ai palimbahan, ayo di belakang juga. Jadi agih lah seketek yang awak buat itu. Buat cindu banyak agih di belakang. Kalau banyak muka belakang, banyak juga kiri juga kanan, banyak juga sampai 10. Sampai 10 tetangga awak. Insyaallah masuk surga, Pak. Mudah-mudahan ya ceramah singkat pada kesempatan malam ini memberikan pembelajaran terutama bagi saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul membentuk kepribadian yang lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan semakin ke depan kita sering berbuat baik dan kita termasuk ahli ibadah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.